dengan laporan operasional paroki. Kemudian yang ketiga itu laporan kerja 2019 dan program kerja selengkapnya di situ, mulai dari ketua umum sampai wakil ketua umum sampai pada Bapak Ibu, saudara-saudari, frater dan suster sudah sangat terbiasa dengan kegiatan liturgi di gereja kita, jadi sudah banyak tahu. Dan untuk mempersingkat waktu, semua laporan kegiatan bidang liturgi tahun 2019 dan program kerja tahun 2020 semuanya ada tercantum di dalam laporan ini. Untuk kegiatan rutin sekarang sudah berjalan dengan baik. Program yang kami lakukan sebagai program khusus untuk bidang pelayanan adalah tahun kemarin kita melakukan vaksinasi kepada anak panti, yaitu 2 panti, satu di Pasang Surut dan satu di Batu Raja. Selanjutnya kegiatan donor darah 3 kali 1 tahun. Nah, untuk program 2019 yang tidak dapat kami laksanakan adalah seminar tentang thalassemia. Si panggilan yang sudah kami lakukan di 2019 seperti baptisan bayi itu berjalan seperti biasa. Setiap bulan memberikan pendampingan kepada orang tua bayi pada minggu kedua dan ketiga, dan pada Sabtu berikutnya ialah baptisan bayi. Para pendamping itu ada Pak Samingin, Pak Mardiat Moko, dan Ibu Dr. Teresia. Jumlah bayi yang dibaptis 2019 59 bayi. Dilanjutkan dengan komunikasi sosial meliputi seksi ini meliput semua kegiatan di paroki, baik kegiatan yang sifatnya umum maupun yang khusus seperti pada saat baptisan bayi, pada saat Krisma, komuni pertama, terus pesta Paskah anak-anak dan Natal anak-anak. Dan selanjutnya untuk bina iman anak. Bina iman anak ini terbagi 2, ya, dari Santo Yosef dan untuk program tahun 2020 juga akan dilaksanakan 2 rekoleksi keluarga. Yang paling dekat adalah nanti wilayah 8, 9, 10, 11, 12, 13 tanggal 22 Maret 2020. Maka kepada ketua wilayah dan ketua lingkungan mohon kesediaan nanti hari Rabu untuk pertemuan persiapan dengan dalam pertemuan itu yang dibicarakan berkaitan dengan pemakanan lingkungan, kemudian berkaitan dengan kelancaran pelayanan liturgi, berkaitan dengan pembinaan orang muda di wilayah dan lingkungan, dan pembinaan WKRI ranting di wilayah dan 30 April, ya. Jadi nanti diminta lingkungan-lingkungan untuk membuat jadwal, tapi nanti kami akan terlebih dahulu menentukan ada beberapa kelompok yang akan bisa kunjungan ke lingkungan-lingkungan untuk ya bertemu dengan umat, untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan panggilan khusus itu, yaitu sebagai imam atau biarawan-biarawan. Lalu yang kedua nanti per wilayah dimohon untuk membuat video panggilan, tentang panggilan, dan itu akan dilombakan. Maka masing-masing wilayah itu diminta untuk membuat video tentang panggilan yang berdurasi berapa? 5 menit. 5 menit. Ya, 5 menit tentang panggilan, dan nanti akan dilombakan dan dinilai pada tanggal 3 Mei. Ya, tanggal 3 Mei bersamaan dengan perayaan Minggu Panggilan dan juga kegiatan aksi panggilan yang sudah direncanakan oleh ya panitia yang diketuai oleh Romo Markus. Ya, jadi nanti akan ada kegiatan itu. Jadi yang nanti perlu dipersiapkan adalah menentukan jadwal untuk mengadakan pertemuan di lingkungan. Kita rata-rata tercapai
sekitar 77%, ya, 77%. Ini juga sudah cukup bagus, 77%. Kemudian kaitannya dengan kesinambungan daripada laporan ini kelihatannya juga nantinya akan terjadi lebih baik. Apakah masih bisa lampu dilebihkan terang lagi di altar itu? Akan diadakan pada nanti tanggal 4 Oktober 2020 dan pelaksana kegiatan adalah dari Santo Yosef. Mohon untuk draft susunan panitia agar dapat diterbitkan SK supaya panitia yang terbentuk nanti segera dapat memulai menjalankan tugas. Terima kasih. Selamat malam. Para petugas yang di altar tidak perlu sering saling berbisik-bisik atau memandang-pandang umat. Dia kontak atau lektor atau siapapun. Mengenai pengajuan kualitatif untuk umat. Selama ini umat kami yang lama itu telah disetujui ada 4 orang yang menerima beras kualitatif, itu 3 orang ditambah 1 orang yang menerima beras plus uang bantuan sebesar 150.000. Nah, untuk tahun ini kami ajuin 1 orang dan disetujui hanya berupa beras, tapi alokasi penerimaannya nanti awal bulan Maret. Nah, yang ingin kami pertanyakan itu selain kami mengajukan kualitatif berupa beras, juga ditambah dengan santunan uang prasnya. Jadi saya lihat di gereja-gereja di beberapa tempat sudah mulai tidak ada kembang potong, lebih kepada pot. Dan saya juga agak terkejut. Ada orang yang minta bantuan dana anaknya sekolah di SMA 1 punya mobil. Jadi apakah itu benar? Untuk mengecek itu semua harap, karena kami berdua sudah tidak mampu membantu, maka kami mohon coba cek kembali apakah benar ada orang yang menipu atau ada orang yang benar-benar dibantu, supaya benar-benar Paroki Santo Yosef bisa mengentaskan saudara-saudara kami prasejahtera merasa bergembira hidup di Paroki Santo Yosef yang besar dan yang tingkatnya sudah bukan lagi tingkat paroki, bahkan kita sering mengundang tamu-tamu dari Jakarta, dari luar kota. Jadi kalau saya lihat aula serbaguna ini sudah tidak begitu cocok secara estetik. Tentang laporan lingkungan, sebetulnya tiap mau laporan begini itu sebetulnya Pak wajib sudah buat surat ya Pak ya, supaya mengajak lingkungan menyampaikan laporan juga. Ini sehubungan dengan bahwa laporan lingkungan itu juga merupakan aset gereja, sehingga bisa diketahui sebetulnya kekayaan lingkungan wilayah itu ada berapa, walaupun uangnya ada di masing-masing, tetapi catatannya itu diharapkan bisa disampaikan ke sama-sama. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bagaimana menggerakkan teman-teman. Memang yang namanya kegiatan di gereja ini, kalau yang rajin disuruh terus Pak ya, tapi kalau yang tidak rajin ditinggalkan. Yang menarik dari lingkungan Santo Frumensius itu sudah menawarkan hormat kartu keluarga. Tadi malam kami sudah melihat itu dan mudah-mudahan akan segera jadi, lalu nanti bisa kita pakai. Kita menggunakan yang sederhana tapi bisa untuk bisa untuk mendata dan melihat keberadaan keluarga-keluarga di lingkungan. Lalu mengenai kolekte tadi, kalau kolekte itu
dalam rangka Rosario itu bisa untuk kas lingkungan, Pak. Nah, Pak. Bahkan ketika misa pun kalau itu dikelilingkan kotak kolektor atau kantong kolektor itu setelah komuni itu juga bisa untuk lingkungan. Tapi ketika diserahkan pada waktu persembahan, apa boleh buat kami Pak Wali? Pak Sofian, seingat saya kita waktu itu komunikasi kan, waktu Bapak kasih saya nama itu, tapi Pak Sofian tidak meyakinkan saya. Dan jawab Pak Sofian ya sudah itu saja. Karena gereja juga tidak sembarangan, Pak. Dana yang kita terima dari umat melalui aksi Natal tadi yang dilaporkan Pak Petrus berapa? Yang kita programkan berapa? Kurang gitu. Jadi kami harus berhati-hati memberikan bantuan. Memang gereja harus membantu umat kita yang prasejahtera. Tapi berdasarkan data Natal kemarin, saya tidak tahu apakah benar umat prasejahtera di Paroki Santo Yosef bertambah. Apakah emang umat kita semakin miskin? Nah, jadi kami juga sekali lagi berhati-hati. Pertama saya biasanya tanyakan dulu kepada ketua kering atau ketua lingkungan, bagaimana menurut Anda? Tadi saya kebetulan juga pertanyaan dari Bu Bambang mengenai umat di sana. Saya tanya begitu juga, menurut Ibu bagaimana? Jadi ketua lingkungan harus memastikan dulu bagaimana keadaan keluarga yang dimaksud. Kalau memang perlu dibantu, pasti kita bantu. Tapi perlu diketahui banyak sekali data lama ya. Kami sekarang lagi merapikan data. Dana dari umat intensinya untuk keluarga prasejahtera. Tapi kalau kami salah, tidak tahu dosanya lebih besar apa dari rumah. Jadi kami terus terang berhati-hati. Nah, kalau memang nanti menurut lingkungan perlu dibantu, silahkan. Kami biasanya kasih data isian, dan kalau dia masih mampu berjalan, kami minta dia datang ke gereja, kita janji hari apa. Kalau dia tidak mampu berjalan, kami akan datang ke rumahnya. Ya, semua harus komputerisasi. Kalau tidak, kalau laporan nggak dimuat, ya jangan disalahkan sekretaris. Mudah-mudahan tahun depan, laporan DPP tahun depan ini, tahun ini 2020, semua dibuat secara komputerisasi dan sesuai dengan standar laporan atau format yang dibuat, yang diberikan dari keuskupan. Sebelum diakhiri, ada satu sesi lagi, yaitu pemilihan calon panitia pemilihan DPP 2020 atau 3 tahun untuk 3 tahun ke depan. Romo, Suster, Bapak, Ibu, apa kabar? Selamat malam. Ya, biar melek dulu maksud saya. Begini, memang mohon waktu sebentar supaya kita bisa menyelesaikan rapat ini dengan baik. Satu, bahwa kita ingin fokus tentang pembangunan tempat tinggal Bapak Uskup, karena memang Bapak Uskup pengen mau tinggal di Santo Yosef. Berikutnya, yang kedua adalah kita mohon bantuan dari kita semua untuk menunjuk 7 orang wakil kita menjadi panitia pemilihan pengurus DPP. 1 wakil dari DPH di antara kami ini sudah sepakat menunjuk yang paling muda, ini Saudara Jepri. Tepuk tangan dulu. Ya. Lalu berikutnya
mohon perwakilan dari ketua wilayah satu saja. Lalu mohon wakil ketua lingkungan dari 44 satu saja. Lalu wakil umat Paroki Santo Yosep satu juga. Lalu mohon bantuan salah satu suster, mohon bantuan salah satu frateran, mungkin Fraterdam, kalau dulu Frater Patrick, dulu 3 tahun yang lalu Frater Patrick. Lalu satu lagi sesepuh kita. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal sampai akhir bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dan semoga hasil-hasil kita ini sungguh dapat memajukan kita semua, memajukan paroki kita semua.